Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, Nabi saya Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Maulidnya di kota Mekah, miladnya 20 April 571 Masehi, bertetapan dengan 12 Rabiul Awal tahun Hijriah di waktu sahur. Dan saya selaku umatnya dan insya Allah diakuinya bernama Muhammad Nasrullah Nasir. Maulidnya di Makassar, Sulawesi Selatan, miladnya 15 bulan 3 2007, bertepatan dengan 25 Safar 1428 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan keseharian Nabi Muhammad SAW. Nah, pernahkah kita membayangkan bagaimana Rasulullah menjalani hari-harinya sebagai utusan Allah? Beliau bukan hanya seorang nabi, tetapi juga kepala negara, hakim, panglima perang, guru, suami, ayah, sekaligus sahabat bagi para pengikutnya. Dengan begitu, banyak perang mungkin kita membayangkan hidup beliau penuh kemewahan atau dilayani banyak orang. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Mari kita ikuti perjalanan satu hari Rasulullah berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Hari Rasulullah dimulai ketika sebagian besar manusia masih tertidur. Pada sepertiga malam terakhir, beliau bangun untuk beribadah kepada Allah. Beliau memulai dengan bersiwak, kemudian berwudu, lalu melaksanakan salat malam atau tahajud dengan penuh kekhusyukan. Allah bahkan memberikan perintah khusus kepada beliau, yaitu pada Quran Surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam laksanakanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Salat malam Rasulullah bukanlah salat yang singkat. Aisyah radhiyallahu an pernah menceritakan bahwa beliau berdiri begitu lama hingga kedua kaki beliau bengkak. Ketika ditanya mengapa beliau tetap beribadah sedemikian rupa padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya, nah Rasulullah SAW menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa ibadah beliau bukan sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk rasa syukur yang mendalam kepada Allah. Menjelang waktu subuh, Rasulullah SAW mengerjakan 2 rakaat salat sunnah subuh yang sangat beliau jaga. Namun setelah salat selesai, beliau tidak langsung pulang. Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat hingga matahari terbit. Mereka berzikir kepada Allah, mempelajari Al-Quran, mendengarkan nasihat, dan terkadang berbincang mengenai berbagai hal yang bermanfaat. Dari sini, kita belajar bahwa pagi hari Rasulullah selalu diawali dengan mengingat Allah dan menebarkan ilmu. Setelah matahari mulai meninggi, beliau kembali ke rumah. Kehidupan keluarga Rasulullah jauh dari kemewahan. Bahkan seringkali tidak ada makanan di rumah beliau. Suatu hari beliau bertanya kepada istrinya, "Apakah ada makanan?" Ketika dijawab tidak ada, beliau tidak marah, tidak mengeluh, dan tidak menyalahkan siapapun. Beliau pun hanya berkata, "Kalau begitu, hari ini aku berpuasa." Hadis riwayat Muslim. Nah, bayangkan seorang pemimpin negara yang wilayahnya terus berkembang, tetapi di rumahnya seringkali tidak tersedia makanan. Begitulah kesederhanaan Rasulullah SAW. Apabila makanan tersedia, beliau tidak pernah mencelanya. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah tidak pernah menghina makanan. Jika beliau menyukainya, beliau memakannya. Jika tidak menyukainya, beliau cukup meninggalkannya tanpa mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Setelah itu dimulailah aktivitas beliau sebagai pemimpin umat Rasulullah, yaitu menerima tamu dari berbagai kabilah, menyelesaikan perselisihan di antara masyarakat, memberikan keputusan hukum, mengajarkan Al-Quran dan Islam kepada para sahabat, mengutus para dai ke berbagai daerah, mengunjungi orang yang sakit, menghadiri pemakaman, dan membantu orang miskin. Nah, walaupun memiliki kedudukan yang sangat tinggi, beliau tetap hidup sederhana. Beliau berjalan kaki di pasar, menyapa orang-orang yang ditemuinya, bahkan tidak segan bercanda dengan anak-anak. Senyum beliau selalu menguasai wajahnya. Para sahabat menggambarkan Rasulullah sebagai pribadi yang paling baik akhlaknya. Ketika azan zuhur berkumandang, beliau kembali
menuju masjid dan mengimami sholat berjamaah. Setelah zuhur, beliau terkadang beristirahat sejenak. Kebiasaan ini dikenal istilah qailulah, yaitu tidur singkat pada siang hari, agar tubuh tetap kuat menjalani aktivitas dan bangun beribadah pada malam hari. Nah, ketika waktu asar tiba, beliau kembali memimpin sholat berjamaah. Setelah itu biasanya beliau mengunjungi rumah istri-istrinya secara bergiliran. Beliau berbincang dengan penuh kelembutan, menanyakan keadaan mereka dan membantu pekerjaan rumah yang dibutuhkan. Nah, beliau juga pernah menjahit pakaian yang robek, memperbaiki sandalnya sendiri, bahkan memerah susu kambing apabila diperlukan. Dari sini kita melihat bahwa Rasulullah tidak pernah merasa rendah ketika melakukan pekerjaan rumah. Saat matahari terbenam, beliau mengimami sholat maghrib. Setelah mengajarkan ilmu, memberikan nasihat, mendengarkan persoalan, dan lain-lain, itu kemudian tibalah waktu Isya. Rasulullah kembali memimpin sholat berjamaah. Setelah sholat Isya, beliau tidak menyukai begadang tanpa keperluan. Beliau memilih segera pulang agar dapat beristirahat dan kembali bangun untuk sholat malam. Sebelum tidur, Rasulullah tidak langsung menajamkan mata. Beliau lebih terdahulu berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau membaca doa sebelum tidur, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, meniup kedua telapak tangannya lalu mengusapkannya ke seluruh tubuh. Setelah itu beliau tidur dengan posisi miring ke sebelah kanan. Jadi itulah keseharian Rasulullah. Jika kita perhatikan, hampir setiap waktu beliau dipenuhi dengan ibadah, ilmu pelayanan kepada masyarakat, perhatian kepada keluarga, dan akhlak mulia. Tidak ada waktu yang dihabiskan untuk kesombongan, kemalasan, atau kemewahan yang berlebihan, karena itulah Allah berfirman, sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.